Halo teman-teman sahabat Tio JB, selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Sekarang kita akan mengunjungi kota terbesar di negara Turki. Ya tentu saja kalian pasti sudah tahu kan? Inilah kota Istanbul. Kota ini sangatlah unik teman-teman, karena secara geografis kota Istanbul terbagi ke dalam dua benua, yaitu masuk ke dalam benua Asia dan benua Eropa. Kota Istanbul memiliki luas wilayah sebesar 5.343,22 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 15.655.924 jiwa dan menempatkan kota Istanbul sebagai kota terpadat di benua Eropa. Patut kalian ketahui ya teman-teman, jika kota ini merupakan kota yang sangat bersejarah yang telah dihuni oleh manusia sejak 8.000 tahun yang lalu. Dulunya kota Istanbul bernama Konstantinopel. Dinamai seperti itu karena dibangun oleh Kaisar Konstantinus Agung dari Kekaisaran Bizantium, yang awalnya kota ini sebagai kota Kristen pada tahun 324 Masehi. Kota ini juga sekaligus dijadikan sebagai ibu kota Kekaisaran Bizantium. Kota ini berhasil direbut oleh Ottoman serta menjadi akhir dari kekuasaan Kekaisaran Bizantium pada tahun 1453. Ada yang unik nih teman-teman. Kota ini tuh dari dulu memang bernama Konstantinopel dan tidak pernah namanya itu diubah-ubah meskipun dikuasai oleh Ottoman. Nah, Istanbul itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Stimboli, yang artinya ke kota atau berarti pusat kota Konstantinopel. Jadi pas orang-orang dahulu itu ditanya, kamu mau kemana bro? Mau ke Stimboli, ketemu sama Sultan. Nah, lama-kelamaan istilah Stimboli ini berubah menjadi Istanbul dan dipakai untuk menggantikan nama asli Konstantinopel. Kota yang dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO ini juga menjadi kota yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan pada tahun 2023 dengan jumlah 20,2 juta turis asing teman-teman. Kalian mau tahu keindahan kota Istanbul? Yuk sini ikuti Pak Imin. Yang pertama kita akan mengunjungi Masjid Biru atau nama lainnya adalah Masjid Sultan Ahmet. Masjid megah bergaya Ottoman ini dibangun pada saat pemerintahan Sultan Ahmet pertama dari Ottoman pada tahun 1609 dan kini menjadi ikon populer yang sangat terkenal di kota Istanbul. Tuh, emang megah banget kan teman-teman? Di samping masjid ada sebuah tugu batu granit yang sangat tinggi. Tuh, tingginya 18,5 meter. Tugu ini bernama Obelisk Theodosius, sebuah prasasti batu dari Mesir kuno milik seorang Fir'aun yang bernama Thutmose ketiga. Prasasti ini dibangun pada tahun 1450 sebelum Masehi. Prasasti ini lalu dipindahkan dari Mesir ke Konstantinopel pada tahun 390 dan sampai hari ini masih bisa kita lihat sekarang tuh. Kita berpindah lagi, di seberang Masjid Biru bisa kalian lihat tuh bangunan gede segede-gaban. Apaan tuh? Ada yang tahu? Betul sekali, di depan itu adalah Hagia Sophia. Awalnya berfungsi sebagai gereja Kristen yang didirikan oleh Kekaisaran Bizantium dan pernah dinobatkan sebagai gereja terbesar di dunia saat itu.
Kalau sekarang, Hagia Sophia ini diubah fungsinya menjadi masjid ya teman-teman. Next, di dekat situ ada juga bangunan yang sangat unik, bernama Basilika Cistercian. Kalian tahu fungsi bangunan ini itu untuk apa? Jadi tempat ini di zaman dahulu kala dijadikan sebagai tandon air bawah tanah yang kala itu digunakan sebagai tempat menyimpan air bersih untuk kalangan istana kerajaan. Tandon air super megah ini memiliki luas 9.800 meter persegi dan dapat menampung 80.000 meter kubik air bersih. Dibangun pertama kali oleh Kaisar Konstantinus Agung di abad keempat Masehi. Lalu dibangun ulang menjadi seperti yang kita lihat saat ini pada tahun 542 oleh Kaisar Justinian pertama. ...400 meter di sebelah utara Hagia Sophia juga ada sebuah taman yang sangat cakep. Nih, namanya Gulhane Park. Taman ini berada tepat di depan Istana Topkapi. Setelah kita puas berkeliling taman, kita akan masuk ke Istana Topkapi, sebuah istana yang dibangun oleh Mehmed II pada tahun 1459 sebagai kediaman Sultan Ottoman. Nih, istananya ini gede loh teman-teman. Luasnya 70.000 meter persegi. Dalamnya kayak begini. Tidak jauh dari situ ada Grand Bazaar, yaitu tempat oleh-oleh dan jajanan yang sangat terkenal di kota Istanbul. Di zaman dahulu, tempat ini menjadi pusat perekonomian Ottoman Turki yang dibangun pada tahun 1455 setelah penaklukan Ottoman atas Bizantium. Sekarang kita berpindah lagi. Nih, pemandangan Selat Bosporus. Banyak kapal pesiar yang bersandar ya teman-teman. Apalagi kalian datangnya itu pas sore hari. Keren banget suasananya. Yang lebih asyik lagi, kalian bisa naik kapal untuk melintasi Selat Bosporus. Dari sini, kita bisa melihat pemandangan kota Istanbul yang sangat indah. Dan di kota Istanbul ini masih banyak banget bangunan-bangunan keren lainnya. Nih, Paimin kasih rujukan.
Ada Masjid Sulaiman. Masjid peninggalan Ottoman ini dibangun di tahun 1557. Karena letaknya berada di atas bukit, dari masjid ini juga kelihatan kota Istanbul di bawahnya. Ada pula Masjid Baru, atau nama lainnya adalah Masjid Valide Sultan. Lagi-lagi dibangun oleh Kesultanan Ottoman Turki pada tahun 1660. Tuh, megah juga kan teman-teman? Bagi kalian yang suka shopping-shopping, kalian juga bisa datang ke Jalan Istiqlal atau nama lainnya Grand Avenue of Perak. Nih, tempatnya kayak begini. Tuh lihat, arsitektur bangunannya itu loh, keren banget. Di tempat ini juga ada bangunan gereja megah yang bernama Gereja Santo Antonius dari Padua yang dibangun saat berkuasanya Kesultanan Ottoman pada tahun 1725 dan direnovasi di tahun 1906. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke kota Istanbul, Turki? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Istanbul Turki sekitar 8 juta rupiah per orang. Next video, Pak Imin akan membahas tentang fakta negara Turki. Sebuah negara unik yang dijuluki sebagai negara Islam sekuler. Kalian mau tahu fakta selengkapnya? Jangan lupa ya, tonton fakta negara Turki. Jika sudah tayang, nanti bakal Pak Imin kasih linknya di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB agar kalian tidak ketinggalan fakta unik dan hal menarik lainnya dari seluruh dunia. Terima kasih dan ciao!